Assalamualaikum semuanya. Crispy, lembut dan lumer di dalam, dibalut dengan karamel di luar. Ini tuh cemilan cocok banget buat kaum rebahan ya teman-teman ya. Karena emang resepnya simple, rasanya enak. Sebelum kalian nonton video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian. Langsung aja, di sini aku udah siapin pisang karena sekarang ini pisang itu agak lumayan mahal ya teman-teman ya. Biar hasilnya satu ini tuh jadinya banyak, aku bakalan potong-potong seperti ini. Kemarin aku beli satu sisir itu harganya 10.000 dengan ukuran yang mungil-mungil sekali menurut aku. Jadi ini aku kasih tips supaya pemakaian pisang kalian itu biar lebih banyak gitu loh teman-teman hasilnya. Jadi satu buah ini dipotong-potong kecil-kecil seperti ini aja. Aku nggak rekomendasi dihalusin ya teman-teman ya. Kalau menurut aku kalau dihalusin dia nanti pisangnya bakalan padat banget. Jadi biar nggak padat banget kita potong-potong kayak gini. Ini aku cuman pakai setengah sisir aja ya teman-teman ya. Kita masukin ke dalam piring seperti ini. Karena pisang ini kan udah manis ya teman-teman ya. Jadi aku nggak pakai gula, cukup pakai mesis coklat. Untuk mesis coklatnya aku pakai 5 sendok makan takarannya munjung seperti ini. Untuk merek coklatnya bisa disesuaikan karena merek coklat atau mesis kayak gini tuh banyak banget jenisnya teman-teman. Ini kita aduk aja sampai merata. Kalau udah merata, kita langsung aja siapin kulit lumpia ya teman-teman ya. Untuk kulit lumpianya, teman-teman bisa pakai yang kotak ataupun yang bulat. Aku pakai yang bulat aja. Kita siapin satu lembar dan untuk isiannya cukup 1 sendok makan kayak gini. Ini kita rapiin, jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini kita lipatnya kiri kanan, dirapiin, terus kita langsung aja lipat sampai habis. Gak perlu pakai perekat teman-teman, nanti aku bakalan kasih tips ngegoreng tanpa perekat kayak gini biar dia nggak ambiar. Terus cara yang kedua, ini kita isi teman-teman secukupnya aja. Kita lipatnya dari bawah, terus kita rapiin kiri kanan. Kalian tinggal pilih caranya mau kayak yang gimana. Ini boleh, yang pertama juga nggak apa-apa. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Kalau udah selesai, kita langsung aja siap goreng. Aku kasih tunjuk cara ngegoreng pisang coklat yang full karamel teman-teman. Jadi kalau kalian pengen piscok kalian berkaramel, caranya seperti ini. Kita panasin minyak secukupnya, kita tambahin 1 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya kita masak sampai berkaramel kayak gini ya teman-teman ya. Kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini, kita langsung aja masukin lumpianya. Lumpianya tuh jangan langsung dilepas ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa detik sampai dia ngeset. Kalau udah ngeset baru kita lepas. Ini tuh fungsinya biar dia itu nggak ambiar. Karena tadi kan kita nggak pakai perekat ya. Jadi emang caranya seperti ini aja. Untuk 1 sendok makan, kalau teman-teman mau karamelnya itu full ya teman-teman ya, ini tuh cukup pakai 6 piscok sekali goreng. Ini tinggal diaduk terus aja ngegorengnya. Kalau teman-teman nggak mau karamelnya terlalu pahit, untuk apinya dijaga ya teman-teman ya, jangan terlalu gede-gede. Kalau terlalu gede dan terlalu karamel, nanti gulanya tuh rasanya bakalan agak sedikit pahit teman-teman. Ini pokoknya kalau udah masuk tinggal diaduk terus aja sampai karamelnya tuh bener-bener nempel ke dalam piscoknya. Untuk apinya bener-bener jangan terlalu gede. Diaduk terus, kita masak sampai warnanya kecoklatan ya.
Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, semakin lama kita aduk, semakin nempel karamelnya. Kalau teman-teman pengen karamelnya agak berkurang sedikit ya, ini piscoknya tinggal ditambahin lagi aja teman-teman. Jadi piscoknya kita masukinnya agak banyak. Cuman karena aku tuh emang mau piscoknya tuh bener-bener banyak banget, jadi untuk 6 piscok aku pakai 1 sendok makan ya. Ini kalau udah kecoklatan seperti ini, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan, kita goreng semuanya sampai habis. Caranya masih tetap sama ya teman-teman ya. Kita masukin dulu gula pasir, kalau udah mengkaramel gula pasirnya baru kita masukin piscoknya. Kalau kalian piscoknya sama kayak aku tanpa pakai perekat ya teman-teman ya, kalian harus ngikutin caraku sih teman-teman ya. Masukinnya pelan kayak gini baru kita lepas. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Ini enggak semuanya ya teman-teman ya, satu resep jadinya 20 piece. Jadi setengah sisir pisang kurang lebih 7 biji pisang jadinya 20 piece piscok. Nanti aku bakalan tulisin resepnya ya teman-teman ya, barangkali kalian butuh. Kalau teman-teman butuh rekomendasi kulit lumpia, pisang, mesis, aku bakalan kasih di deskripsi. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai sama deskripsi aku di depan ya teman-teman ya. Pisang coklat ini bisa banget dijadikan lauk ya, nggak ada yang ngelarang kok. Nah, buat kalian yang penasaran sama pisang coklat karamelnya, langsung aja kalian praktekin di rumah. Bikinnya sangat simple tapi kriuk nih. Nih kriuk ya. Wuhu. Dan coklatnya bener-bener meleleh di dalam ya, tuh. Wow. Nah, buat kalian yang suka dengan piscok, cobain piscok karamel ini karena bikinnya sangat simple banget. Tanpa lama-lama langsung aja kita cobain ya. Manisnya pas banget karena di bagian luar nih udah dikaramelin seperti itu, crispy. Buat kalian yang jualan piscok tapi susah banget awet crispy-nya, cobain dibikin karamel seperti ini dan dia bakalan crispy dan kriuk seperti ini terus. Jadi lumayan awet. Dan ini coklatnya lumayan leleh ya. Kita tinggal panasin lagi, nanti dia bakalan leleh sendiri. Buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau coba-coba jualan pertama kali, mungkin ini jadi salah satu referensi ya. Simple dan harga bahan-bahannya juga murah banget. Jadi buat kalian yang pengen coba-coba di rumah, langsung aja kalian buat di rumah ya. Resepnya udah lengkap di Restart App. Ini aku nilai ya. Untuk nilainya di sini aku kasih 9 ya, karena ini bener-bener enak banget. Bener-bener enak banget. Jadi langsung aja